Oke, Assalamualaikum. Kembali saya akan memulai mengenai assumption, ya, asumsi di linear regression. Pada regresi linear. Tadi saya sudah menyampaikan di video sebelumnya regresi yang sederhana, simple, itu bentuknya Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah epsilon, ya, itu errornya. Nah, Anda mungkin juga mempunyai lebih dari satu variabel prediktor, maka Anda bisa punya seperti ini. Di akhir tambah epsilon juga. Nah, ini disebut regresi linear berganda. Kedua regresi linear yang saya berikan di sini itu hubungan antara variabel X dan variabel Y di persamaan pertama itu berbentuk linear, dan antara Y dengan semua variabel X1, X2, X3 sampai Xn pada persamaan kedua itu juga berbentuk linear. Sehingga yang pertama disebut regresi linear sederhana, yang kedua disebut regresi linear berganda. Tapi kedua-dua jenis regresi ini mempunyai asumsi yang sama, yaitu bahwa yang pertama asumsinya hubungan antara X dan Y itu harus linear, ya. X dan Y mempunyai hubungan yang linear. X1 dan Y mempunyai hubungan yang linear. X2. Jadi kalau Anda buat kalian tahu scatter plot? Scatter plots, Anda bisa punya scatter plot yang menghubungkan antara X dan Y. Anda akan punya titik-titik di sini menggambarkan data X-nya berapa, Y-nya berapa, ya kan? Itu gambar titik. Nah, kalau Anda punya X1, X2, dan X3, mungkin Anda punya beberapa jendela. Ini antara X1 dengan Y, kemudian antara X2 dengan Y, dan seterusnya. Sama hubungannya, misalnya seperti ini. Anda akan lihat bahwa syarat yang pertama itu hubungannya itu harus linear. Artinya linear, walaupun berkumpul seperti ini, kita bisa melihat bahwa kalau X-nya bergerak naik, bagaimana dengan Y-nya nilainya? Apakah naik juga atau naiknya secara linear? Seperti ada tren yang linear, tren yang membentuk garis seperti ini. Jika ada, maka kita sebut dia mempunyai hubungan yang linear. Yang kedua asumsinya adalah homoskedasticity. Homoskedasticity. Oh, susah ini. Saya sampai sekarang kedasticity, ya. Ini artinya apa? Variansi dari residual itu sama untuk semua. Ini homoskedasticity ini terutama untuk multiple regression. Jadi untuk X yang manapun errornya, variansi dari residualnya kan ketika Anda punya garis regresi nantinya Anda akan punya nilai residual yang menunjukkan misalnya Y topi Anda berapa, kemudian untuk X1 tertentu
Y topi Anda berapa, kemudian ada Y yang sebenarnya dari data berapa. Nah, ini kan disebut residual ya. Nah, residual ini harus sama untuk semua X1, X2, X3, dan seterusnya. Ya, variansinya. Dan residualnya juga harus berdistribusi normal. Berdistribusi normal yang berpusat di 0. Artinya, semua residual dari X1, X2, X3, X4 terhadap garis regresi antara Y terhadap garis regresi itu nilainya tidak boleh tidak berdistribusi normal, dan normal dengan pusat di 0, dan variansinya itu harus sama untuk semua residual. Ya, mudah-mudahan paham. Kalau nggak tahu statistik memang kita harus belajar lagi. Kemudian independence itu mengatakan apa? Semua variabel itu independen. Artinya nilainya tidak kecuali antara X dan Y, Jadi independence itu X1, X2, X3-nya itu harus independen. Tidak boleh kalau X1 mempengaruhi X2 atau X2 mempengaruhi X3. Jadi tidak boleh ada korelasi antara variabel-variabel, korelasi yang besar antara variabel-variabel prediktor. Jadi variabel prediktornya itu harus independen. Dan yang keempat, untuk setiap nilai X, Y-nya itu berdistribusi normal. Jadi pada regresi linear, asumsi yang sangat ketat itu adalah kenormalan dari Y. Y itu harus berdistribusi normal. Kalau Y tidak bisa berdistribusi normal, maka kita nggak bisa menggunakan regresi linear. Jadi sekali lagi, ini adalah 4 asumsi untuk bisa menggunakan regresi linear. Yang pertama, linearity, hubungan antara variabel X dan Y-nya harus bersifat linear. Kemudian homoscedasticity, artinya residual untuk semua variabel X itu variansinya sama. Ya. Kemudian independence, artinya semua variabel prediktor itu harus bebas, saling bebas. Mereka tidak saling mempengaruhi. Ya. Dan yang terakhir, untuk setiap X, variabel Y-nya harus berdistribusi normal. Atau secara umum, kalau untuk simple regression, variabel output itu selalu berdistribusi normal. Sementara kalau untuk multiple regression, bisa kita katakan, kalau yang lainnya tetap, yang hanya berbeda variabel X1, maka variabel Y yang didapat itu harus berdistribusi normal. Ya, dengan kata lain, respons variabelnya harus berdistribusi normal untuk semua nilai X. Oke, baik, itu adalah asumsi pada linear regression. Kenapa kemudian kita perlu menggunakan generalized linear model? Tidak menggunakan simple linear regression seperti ini saja. Masalahnya, dalam data asuransi, variabel Y yang kita punya itu biasanya jumlah klaim, banyaknya klaim, atau jumlah klaim ini hati-hati, tadi saya di video sebelumnya saya katakan jumlah klaim itu banyaknya klaim. Mungkin lebih tepat kalau saya katakan yang tadi itu banyaknya klaim. Kemudian jumlah klaim amount-nya, berapa besar rupiahnya yang harus dibayarkan kalau ada klaim dari seseorang
kepada pihak asuransi. Kemudian contoh yang lain, jumlah klaim, besaran klaim, kemudian Y itu bisa jadi juga misalnya prediksi mortalitas dari seseorang nasabah sebuah asuransi jiwa misalnya. Nah, semuanya itu tidak berdistribusi normal. Banyaknya klaim itu diskrit, biasanya distribusinya Poisson, kalau nggak Poisson, binomial atau negatif binomial. Sehingga regresi linear sederhana seperti ini tidak bisa digunakan. Kalau kalian baca buku yang saya assign, mereka menjelaskan itu, tapi mungkin dengan bahasa yang berbeda. Makanya saya tambahkan video ini dengan harapan kalian bisa lebih paham kenapa kita membutuhkan generalized linear model. Jadi sejarahnya mulai dari regresi linear. Ternyata regresi linear tidak bisa dipakai pada data asuransi. Kita butuh model yang lain di mana distribusi, kenormalan dari distribusi variabel responsnya itu tidak diharuskan. Oleh karena itu nanti kita akan bicarakan pada video yang selanjutnya. Terima kasih.